penduduk Indonesia tuh lebih aware tentang Iya, hal-hal. betul banget. Halal itu adalah rangkaian proses dari level halalnya nih misalkan ya. Nah, bagaimana cara membedakan halal tidaknya? Kan kehalalannya. Untuk kenyamanan konsumen. Assalamualaikum semuanya. Sini ada aku Bella, Aku Diva. aku Rani, aku Malika. Di episode kali ini, Tim Six bakal ngebahas hal yang lumayan krusial dan tentunya menarik. Wah, apa tuh Bel? Akhir-akhir ini tuh apa sih yang jadi sorotan publik? Banyak banget. Banyak banget produk yang diedarkan tapi belum diverifikasi halal oleh BPOM. Tapi udah laku keras. Wah, bahaya banget dong. Tapi kalau ngomongin hal kayak gini tuh harus sama pakarnya nggak sih? Iya, Oh, benar banget ya ya kan? Kita udah menghadirkan narasumber yang Masya Allah banget nih, pakar dalam hal ini, Ustadz Dendi Suhendar. Assalamualaikum Abi. Masya Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi sudah, wabarakatuh. terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Satu kehormatan bisa mengundang Abi di sini. Nah, sebenarnya di sini jawaban atas kebingungan kita mengenai etika dalam berbisnis yang baik, khususnya dalam kasus halal nih. Abi. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Dan kalau teman-teman tahu, Abi Dendi ini selain Ustadz, beliau juga pengusaha muslim, teman-teman. Produk usaha beliau ini di industri makanan, tepatnya susu kambing. Benar ya, Abi ya? Ya, insya Allah. Bukan hanya susu kambing sih sebenarnya. Ada madu juga. Kemudian Ah, ada beberapa herbal lah begitu. ya, ini bisa di... Oke, mungkin kita mau langsung tanya aja nih sama Abi. Pertanyaannya, bagaimana peran halal dalam dunia usaha menurut Abi? Apakah sepenting itu saat ini? Oh iya, sangat penting sekali. Karena selain memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makanlah apa yang di muka bumi ini yang halal serta thayyib. Jadi kita sebagai umat Islam sangat memperhatikan dari hal kehalalan dari apa yang kita konsumsi. Dan ini sangat penting dan harus diperhatikan bagi semua produsen, baik juga pemilik usaha tentang kehalalan dari produk yang dijual. Bukan hanya bermanfaat buat tubuhnya dan juga itu mengandung keberkahan. Karena kalau ada dalam darah kita ada makanan yang haram, maka ya kita tahulah balasnya adalah neraka gitu kan, tempat di mana darah itu berada kalau memang makanan-makanan haram begitu. Jadi sangat penting sekali ya, Abi. Sangat penting, sangat penting. Lanjut, bagaimana sih pandangan Abi sebagai seorang pengusaha mengenai peran penting label halal Abi di sebuah produk makanan dan minuman? Seperti yang kita tahu kan ini tadi sudah sempat di-mention ya, kalau susu kambing, juga produk usaha madu, ya. Ya, jadi gini teman-teman sekalian, label halal itu adalah untuk kenyamanan dan keamanan daripada konsumen, terutama konsumen muslim ya. Karena memang ketika orang itu melihat suatu produk kemudian ada label halalnya, maka dia akan nyaman tuh membeli itu, sehingga nggak ada was-was lagi, nggak ada ragu-ragu lagi, insya Allah, karena itu sudah terwakili secara sertifikasinya, secara penelitiannya, betapa pentingnya makanan halal untuk kita konsumsi. Ada 10 loh, ada 10 keuntungan daripada makanan halal itu. Di antaranya adalah mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seandainya kita makan yang tidak halal, maka ya tidak dapat ridho Allah. Kemudian apalagi menambah kekuatan tubuh kita, gitu ya. Artinya kalau yang tidak halal, artinya gini teman-teman sekalian, ketika Allah mengutus Rasulnya ke muka bumi ini, kemudian juga menciptakan manusia di muka bumi ini, tentu dengan segala pernak-pernik ya, ada aturan-aturan, sehingga kalau seandainya kita mengikuti aturan tersebut, maka kita akan selamat, bukan hanya selamat di akhirat tapi selamat juga di dunia. Artinya ketika Allah mengharamkan suatu produk, pasti ada sesuatunya, pasti ada suatu hal di produk itu. Misalkan tidak baik untuk kesehatan, alkohol. Kenapa diharamkan? Karena emang nggak bagus untuk kesehatan. Atau hal-hal yang lainnya, apa diharamkan? Babi, kenapa diharamkan? Nah, itu kan kalian bisa baca di literatur yang tersebar. Haraman yang Allah berikan ini tidak semata-mata sebuah larangan, tapi yang perlu kita pahami, larangan ini adalah kebaikan buat kita.
kebaikan buat kita selama hidup kita di dunia, dan juga nanti kebaikan untuk di akhiratnya insya Allah. Itu sih sebenarnya kalau baik menurut Abi sih tentang kehalalan di sebuah produk. Jadi berarti memang sudah sangat hal-hal itu sangat penting dan juga sudah banyak ya di Al-Quran tertera banyak sekali ayat-ayat yang mengharuskan umat Islam itu mengonsumsi makanan yang halal karena juga baik untuk tubuh kita ya teman-teman semua ya. Nah, Betul, betul. betul. Itu pertanyaan selanjutnya. Oke, sebelumnya kan sebagai seorang pengusaha, bagaimana pandangan Abi sendiri mengenai pertumbuhan pasar makanan halal di dunia, khususnya itu di Indonesia, yang mana di tahun depan itu akan diwacanakan bahwa semua produk yang beredar itu wajib bersertifikasi halal. Wah, mantap sekali kalau emang itu bisa terjadi ya. Jadi apalagi kalau seandainya nih yang repot itu kan gini teman-teman sekalian ya. Ketika kita kalau di Indonesia sih alhamdulillah ya, karena mayoritas muslim kita lebih aman, lebih nyaman gitu ya. Itu sudah mulai dikenalkan tuh di TK-TK itu ya, TK-TK Islami terutama ya, kepada anak-anak TK itu, kepada anak-anak PAUD itu, bahwasanya ketika membeli makanan di supermarket, kemudian di minimarket yang ada di sekitar kita, itu wajib melihat daripada sertifikasi halalnya dulu. Nah, apalagi kalau seandainya kemudian semua produk di Indonesia ini wajib ada sertifikasi halalnya, itu mantap ya, 2 jempol gitu ya, insya Allah kita dukung lah kalau memang itu ada gitu teman-teman sekalian. Lebih aman juga ya. Jadi kayak kalau kita mau beli apa-apa tuh nggak takut lagi. Sekarang kan penduduk Indonesia tuh lebih aware tentang Iya, hal-hal betul banget. teman-teman. Jadi sangat dukung lah ya Iya. tentang wacana ini. Tidak cuma wacana. Benar, semoga benar-benar terrealisasikan di Indonesia. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga terrealisasi, tidak hanya wacana ya teman-teman sekalian. Iya, betul banget. Nah, mungkin Abi kan udah menjadi seorang pengusaha udah cukup lama ya, Bi. Apakah selama ini ada kekhawatiran tertentu yang berkaitan dengan produk halal yang dijual di Indonesia? Ya, teman-teman sekalian, ini juga yang harus diperhatikan. Jadi terkadang ya, tanda kutip sih, abis ini tidak bisa menjudge dua hal gitu ya, atau dua produk. Jadi gini, terkadang kehalalan itu hanya sebatas sertifikasinya saja. Padahal halal itu memang harus benar-benar halal begitu. Tidak sertifikasi halal kemudian tapi produknya itu dibuat dengan cara tidak halal. Misalkan contoh teman-teman sekalian gini ya. Sekarang kalau seandainya kambing itu halal nggak dimakan daging kambing? Oke, kambing itu halal. Tapi dia akan jadi haram ketika kemudian cara menyembelihnya tidak menggunakan asma Allah, misalkan tidak menggunakan bismillah. Maka yang harus diperhatikan ya dari gimana penyembelihannya, gimana tempat buat masaknya. Kalau sananya wajan atau tempat masaknya itu bekas masak hal-hal yang diharamkan, misalkan sebelumnya masak daging babi di dalamnya, maka itu jadi haram. Itu teman-teman sekalian. Berarti selain halal itu ada dari bahan bakunya, dari prosesnya ya Bia. Jadi sangat penting banget untuk kita ketahui dulu prosesnya Iya, gimana. betul teman-teman. banget. Jadi ada tahap-tahapannya ya. Benar banget. Jadi gini teman-teman sekalian, ketika produk susu kambing Abi diajukan waktu itu masih MUI ya, di halal MUI, itu mereka itu tidak hanya melihat dari pabriknya saja, tapi kemudian melihat dari sumbernya, kambingnya dari mana, ya kan? Bagaimana cara memerah kambingnya, kemudian bagaimana kemudian dia mengolahnya di pabrik seperti apa, kemudian juga gimana cara proses daripada daripada cair menjadi serbuk. Nah itu bagaimana prosesnya? Apakah ada tercampur dengan hal-hal yang diharamkan, misalkan ada kandungan alkoholnya walaupun sedikit, jadi nggak kuat tuh sertifikasi halalnya. Jadi memang halal itu adalah rangkaian proses. Jadi dalam sertifikasi halal tidak hanya dalam halal itu tidak hanya sertifikasinya aja, tapi
kita tuh harus tahu tahapannya gimana buat memproses suatu produk itu. Benar, karena walaupun kita tahu kambing itu halal ya teman-teman, tapi kan harus ada juga cara mengolahnya bagaimana. Iya, betul banget. Sampai susu kambing dari produk Abi sendiri ini berhasil bersertifikasi halal oleh MUI. Harus percaya juga ya Bi, kalau misalkan udah ada sertifikasi halalnya, kita tuh harus percaya kalau itu udah halal gitu. Betul, betul sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bi cara membedakan antara makanan dan minuman produk halal dan non halal jika tidak ada label halalnya, Bi? Ya, bagaimana cara membedakannya? Nah, kalau dari situ, maka kita lihatnya dari keyakinan bahwasanya memang itu yang memproduksi siapa? Apakah Muslim? Oh, ini halal atau tidak? Ini kan nggak ada label halalnya nih misalkan ya. Nah, bagaimana cara membedakan halal tidaknya? Tapi kita lihat siapa yang jual. Kita tanya, Bu, ini Ibu produksi sendiri? Oh iya, udah sip, udah yakin lah, insya Allah itu halal. Gitu, kurang lebih. Dan jangan lupa ucap bismillah ya Bi sebelum makan ya Bi. Itu sangat penting sekali karena iya ya maksudnya tadi Abi mau memperjelas aja tadi omongan teman-teman tadi ya tentang susu kambing ya. Jadi memang ya susu kambing itu hadir itu ketika waktu awal dulu kan memang belum ada produk halalnya kan. Sehingga kemudian ada keresahan di masyarakat, ada pertanyaan di konsumen, ini halal atau tidak gitu kan. Karena waktu itu kita belum sempat mengurus kepada perizinan halal MUI-nya, sertifikat halalnya. Nah, kemudian ketika ada desakan dari konsumen biar yakin, ya maka kita coba urus tuh untuk sertifikat halalnya. Dan ternyata tidak semudah membaikan telapak tangan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Abi edukasi konsumen mengenai produk halal dapat meningkatkan permintaan? Seperti yang tadi Abi bilang kan yang konsumen tadi Ya, perlu meyakinkan kehalalannya. Untuk kenyamanan konsumen sendiri. Ya, betul. kambingnya tadi. Jadi tentang edukasi kepada masyarakat, tentu ini kembali lagi kepada individu kita masing-masing. Kalau edukasi tentu itu sudah sudah kita dapatkan sejak di bangku sekolah kan dari tumbuh keyakinan dalam diri seseorang tentang makanan yang halal, maka insya Allah kemudian nanti juga itu secara otomatis ya permintaan terhadap produk-produk yang halal yang tersertifikasi halal ini semakin meningkat. Seiring dengan edukasi atau pemahaman di masyarakat tentang produk halal itu sendiri. Demikian teman-teman sekalian. Paham yang halal berapa pentingnya sih halal dalam berbisnis sebagai kita juga konsumen untuk mengonsumsi makanan halal teman-teman ya. Halal juga baik buat kesehatan kita. Mungkin terakhir dari kita, terima kasih banyak telah hadir di sini, menyempatkan waktunya di tengah kesibukan sebagai guru dan juga bisnis susu kambing ini ya teman-teman. Terima kasih banyak ya Abi atas waktunya. Terima kasih Abi atas waktunya. Ya, terima kasih juga udah diundang, udah diajak berbincang-bincang tentang produk halal. Ya, habis senang juga diundang. Sekali lagi terima kasih Terima kasih Abi. banyak Abi. Oke, ya sama-sama. Oke. Semoga bisa ketemu di lain waktu ya. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke ya, sukses, semangat buat semuanya ya. Abi izin pamit ya. Sukses ya. Siap. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah banyak banget ya teman-teman. Kita jadi makin insightful nih tentang Iya. pengalaman mengenai peran halal dalam etika berbisnis ya. Dari mulai tadi apa namanya Proses dan tahapan-tahapannya. Dari hulu kan Iya, betul banget. pentingnya sertifikasi halal juga ya. Iya, Jadi halal tuh bukan cuman produk juga, tapi perilaku kita juga harus mencerminkan yang halal gitu. dan banyak banget udah tertera di Al-Quran jelas. Ya, betul banget. Yang tadi dijelaskan sama Abi ya. Diperintahkan untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Betul. Iya, karena itu baik juga buat kesehatan kita. Pasti baik ya teman-teman. Iya, betul banget. Oke, mungkin kali ini sampai sini dulu Iya. berbincang-bincang kita kali ini oleh tim Six. Terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah mendengarkan podcast kita pertama kali. Dari tim 6, aku Malika, Aku Bella. Aku Diva. Kurang enggak. Aku Reni.
Dadah, kapan-kapan lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Bye.